Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kasanginta. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menganalisa tentang saham IPO Superbank atau biasa disebut SUPA ya. Nah, ini alhamdulillah ada barengannya untuk saham SUPA ini. Jadi saham SUPA akan berbarengan melantai di bursa dengan saham RLCO. Jadi saya alokasikan dana yang pertama ke RLCO, lalu yang keduanya yaitu saham ke SUPA. Nah, yang selanjutnya ini untuk saham SUPA sendiri yaitu PT Superbank Indonesia Tbk, kode saham SUPA jenisnya yaitu bank digital. Untuk tanggal book buildingnya itu tanggal 25 November hingga 1 Desember. Perkiraan listing yaitu pertengahan Desember itu tanggal 10 Desember ya teman-teman. Modal kerja ya untuk penggunaan dananya itu akan membidik sekitar 3 triliun rupiah ya. Untuk 70%-nya itu akan dikenakan untuk ekspansi kredit produktif, dan untuk 30%-nya sendiri untuk pengembangan teknologi digital platform serta infrastruktur IT. Nah, untuk total asetnya di SUPA atau Superbank ini sangat fantastis sekitar 16 triliun, dan pertumbuhan kreditnya year on year ini sangat bagus dinilai dari bank-bank lainnya yaitu sekitar 84%. Nah, untuk DPK atau dana pihak ketiga itu sekitar 203 year on year, dan untuk internet marginnya itu sekitar 10%. Nah, untuk PBV-nya ya ini yang price book to value yaitu sekitar 3,3, dan kesimpulannya harga ini masih menarik ya menurut saya, karena di luaran sana banyak sekali saham-saham yang setelah listing itu PBV-nya itu melonjak hingga puluhan kali. Nah, untuk kelebihan kita mengikuti SUPA ya teman-teman, ini didukung grup besar seperti MTech ya. Kalian bisa tahu ya grup MTech itu punya siapa, lalu ada Grab dan juga OVO. Nah, untuk pertumbuhannya itu agresif banget ya, kreditnya hingga 84%. Dan fokus bank digital yaitu pasar Indonesia, dan underbank yaitu NIM-nya itu tinggi, margin laba kuat untuk bank digital. Nah, siapa sih di balik sosok Superbank ini atau sekuritas yang membawanya? Yang pertama ada Mandiri Sekuritas atau kodenya itu CC. Nah, CC ini pernah melantaikan saham yaitu Fore ya. Kalian bisa tahu ya, saham Fore itu sekarang year on year ya itu sudah naik 111%, dan hari pertama listing itu sekitar 34%, dan setelahnya satu week atau satu minggu itu sekitar 96,8%. Jadi menurut saya kalau saya dipilih mengikuti saham RLCO dan SUPA, pilih mana? Saya pilih kedua-keduanya, karena saya akan mengalihkan dana yang pertama itu ke RLCO. Setelah itu kita mendapatkan gain dan juga keuntungan, kita masukkan ke saham SUPA atau Superbank. Nah, setelah itu Sucor Sekuritas atau dia itu pernah membawa saham Ratu ya. Saham Ratu itu kan punya Pak Pragojo ya, punya Pak Hapsoro maksudnya. Nah, itu dari hari pertama itu sudah arah ya sekitar 24,8%, dan satu minggu itu 200%. Wow, fantastis banget. Dan satu bulannya itu 500%. Jadi Superbank ini pasti banyak sekali peminatnya. Setelah itu ada underwater Trimegah. Nah, Trimegah dia itu punya saham yang pernah dilisting itu CDA. Nah, Trimegah ini asal usulnya punya adiknya atau kakaknya Erick Thohir ya, Boy Thohir yang punya saham Adaro Adi, itu dia punya Trimegah atau kode sahamnya di bursa itu namanya Trim. Nah, ada CLSA juga, dia pernah melantaikan saham Omet. Nah, saham Omet ini dalam satu hari itu langsung arah, dalam satu minggu itu sekitar 26,5%. Jadi menurut saya ini sangat-sangat bagus untuk kalian mengikuti IPO dari Superbank. Tapi disclaimer terlebih dahulu, saya tidak ada ajakan jual atau beli saham. Jadi nantikan sekitar tanggal 10 sampai 15 kita sudah mendapatkan dana RDN cash dari
RLCO, kita langsung masukkan ke SUPA atau Super Pay ini. Jadi menurut saya kalau misalkan kalian ikut silahkan, dan kalau misalkan kalian nggak ikut juga tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan kalian sudah untung silahkan TP, dan jangan lupa untuk withdraw juga ya. Nah, semoga bermanfaat.